Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan PPT, proses manufaktur suku cadang kendaraan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muzamil. Saya Rizky Apriliansa. Saya Septa Nugra Mahesa. Saya Tommy Agustin Pratama. Saya Pemas Dalam Pratama. Saya Ramadan Fadli. Baiklah, inilah isi dari PowerPoint kami. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pemilihan bahan, yang ketiga proses, yang keempat jenis perekat, yang kelima pengujian, dan yang keenam penutup. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Apriliansa. Apa itu proses manufaktur? Proses manufaktur adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi. Proses kali ini membuat suku cadang berupa kampas rem kendaraan bermotor. Apa itu kampas rem? Kampas rem adalah bagian dari sistem rem pada kendaraan yang berfungsi untuk meregangkan atau menggesekkan pada cakram drum rem, sehingga menghasilkan gaya gesekan yang memperlambat atau menghentikan perputaran roda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septa Nugra. Baiklah, saya akan melanjutkan bahan pembuatan kampas rem. Terdapat beberapa macam bahan kampas rem, namun beberapa sudah tidak lagi digunakan karena terbukti berbahaya setelah dilakukan penelitian. Setiap bahan memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut macam-macam bahan pembuatan kampas rem. 1. Asbes. 2. Bahan organik. 3. Semi metalik. 4. Komposit sintetik. 5. Bahan keramik. Adapun proses pembuatan kampas rem. 1. Pencampuran bahan. Bahan-bahan yang dipilih dicampur dalam proporsi yang tepat. Pencampuran dapat melibatkan serat-serat yang memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap panas. 2. Pengepresan. Campuran bahan kemudian diproses melalui mesin pengepres untuk membentuk kampas rem dalam bentuk yang diinginkan. Tekanan tinggi digunakan untuk memadatkan campuran dan membentuk struktur kampas rem. 3. Pemanasan dan pengeringan. Kampas rem yang terbentuk kemudian dipanaskan dan dikeringkan untuk menghilangkan kelembaban dan meningkatkan daya tahan panas. 4. Pembentukan. Proses pembentukan lebih lanjut dapat melibatkan pemotongan dan penyeimbangan untuk memastikan kampas rem memiliki dimensi dan berat yang tepat. Yang terakhir, aplikasi lapisan perekat. Lapisan perekat diterapkan pada kampas rem untuk memastikan perekatan yang baik dengan komponen rem lainnya saat dipasang pada kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tommy. Jenis-jenis perekat kampas rem. 1. Resin pending adalah bahan pengikat yang umum pada kampas rem. Resin fenolik membentuk mengikat bersama serat-serat atau serbuk logam dalam kampas rem. 2. Resin organik. Beberapa kampas rem menggunakan resin organik sebagai bahan pengikat resin. Ini dapat dicampur dengan berbagai serat organik atau sintetis. 3. Bahan komposit. Banyak kampas rem merupakan campuran atau komposit dari berbagai bahan, termasuk serat, serbuk, logam, dan bahan pengikat tertentu.
yang dapat berubah resin atau bahan lainnya. 4. Lempung. Dalam beberapa formulasi, lempung bentonit dapat digunakan sebagai bahan tambahan. 5. Bahan perekat khusus. Terkadang perekat khusus atau bahan pengikat yang dirancang khusus untuk aplikasi rem digunakan untuk meningkatkan daya rekat dan kinerja pengereman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemas. Pengujian kualitas kampas rem. 1. Pemeriksaan visual untuk melihat apakah terdapat cacat dan kerusakan serta melihat bentuk yang harus sesuai dengan spesifikasi kampas rem. 2. Pengukuran dimensi untuk memastikan ketebalan dan lebar sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Pengujian material untuk memastikan kampas rem tidak mengandung bahan berbahaya dan terlarang. 4. Uji ketahanan panas untuk mengukur perubahan dimensi dan sifat materialnya. 5. Pengujian gesekan untuk memastikan daya cengkraman yang baik dan kinerja pengereman yang efektif. 6. Uji kekerasan untuk memastikan kekuatan dan daya tahan terhadap tekanan. 7. Pengujian kebisingan untuk memeriksa tingkat kebisingan yang dihasilkan selama pengereman. 8. Pengujian kinerja yang di berbagai suhu untuk memastikan kinerja yang konsisten dalam berbagai kondisi. 9. Pengujian keamanan untuk memastikan bahwa kampas rem mematuhi standar keamanan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan Fadli. Penutup. Setelah dilakukan beberapa proses pembuatan kampas rem, didapatkan hasil yang sudah siap dikemas untuk kemudian diperjualkan di pasaran untuk digunakan sebagai suku cadang pada kendaraan bermotor. Baiklah, terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Bila kau minta maaf kepada Allah kami pun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.